masyarakat yang tidak bersalah. Ya, itu disiksa sama Rudiana dan kawan-kawannya. Apa bukan PKI mereka? Viral, akhirnya jejak digital kejahatan Ibtu Rudiana dibongkar Bu Widya, lebih kejam dari PKI. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini dari update-nya kasus Pina ini ya, akhirnya 7 terpidana melakukan PK juga sama seperti Saka Tatal, dan semoga hasilnya sesuai harapan ya. Ditambah lagi, kemana keberadaan Ibtu Rudiana sekarang dikabarkan menghilang, dan edukasi Ibu Widya ini bisa membantu jawabannya kenapa Bapak Ibtu Rudiana ini menghilang. Oh angin, sampaikanlah pada Rudiana di mana dia berada. Jangan lupa sumpah pocong menantinya. Aduh Gusti. Itu baru di Susno doang ngomong katanya apa namanya kecelakaan. Itu saya jawab, bagus kalau gitu. Semakin banyak yang akan kena. Makanya Tuan takut kabur. Ya kan? Takut sama pocong. Wah, ini ada akunnya. Itu Rudiana pahlawan apa? Nama akunnya? Itu Rudiana pahlawan rakyat yang mana? Pahlawan yang mana? Ini jangan-jangan ini akunnya si Pitra itu. Ya, saya tuh kasihan. Mengapa saya membela Rudiana? Ya, ya, kenapa saya membela Rudiana? Ya, bilang lagi akunnya. Apa namanya? Akun Rudiana pahlawan rakyat, tai kucing, tahu nggak? Yang ada bikin nih akun ya, kamu ya yang pakai akun Rudiana pahlawan. Ya, Rudiana PKI. Tuh aja. Salah kamu kalau dia bilang pahlawan rakyat. Rudiana PKI masa kini gitu loh. Ya, jangan lupa buka telingamu lebar-lebar. Ya, buka telingamu lebar-lebar. Bikin nama tuh jangan bikin nama Rudiana pahlawan Indonesia, pahlawan rakyat. Bilang ya, Rudiana PKI masa kini. Itu loh, itu baru bener. Iniin ya. Kasih hukuman mati tuh. Kalau dulu ya, bilang ya sama akun yang namanya Rudiana pahlawan rakyat itu ya. Kamu dengar. Kalau dulu ya, yang namanya sayembara PKI dulu ya, ada 7 jenderal yang diculik, disiksa, dibunuh, bahkan dalam keadaan hidup itu tendean, ditunggangin ke lubang buaya sebelah Halim tuh dulu ya. Ya, ditunggangin ke dalam sumur, didor masih dalam keadaan hidup. 7 jenderal. Sekarang itu 7 masyarakat yang tidak bersalah. Ya, itu disiksa sama Rudiana dan kawan-kawannya. Apa bukan PKI mereka? PKI. Kalau kamu bilang ya Rudiana pahlawan rakyat, salah. Ya, bilang aja. Itu yang namanya Rudiana PKI masa kini. Itu baru benar. Bilang lagi kau itu ya pahlawan rakyat. Rakyat yang mana? Tai, tahu nggak tai? Aduh, makin emosi nih untuk dibahas. Karena 7 terpidana ini juga kan sekarang lagi berupaya, dan kemarin juga ya dari saudaranya kakaknya Sudirman kalau nggak salah ya, didampingi Bu Titin juga sudah konferensi pers di Pradi. Itu dibahas, dibantu didampingi juga oleh pengacara yang terkenal pastinya, yaitu Bapak Otto Hasibuan. Di sana menjelaskan kronologi dari awalnya seperti apa, dan memang dari ketujuh ini hanya 6 ya. Sudirman ini malah ada yang dicurigai berada di hotel ya, dia dapat handphone, fasilitas dan lain-lain.
tapi itu juga tidak ada buktinya sih. Ini yang dipertanyakan adalah keluarganya pun malah mengkhawatirkan dan bertanya, sesulit itukah bertemu dengan Sudirman? Ya kan, udah keluarganya berupaya untuk menemui Sudirman, tapi itu tidak bisa oleh kepolisian ya. Ini yang membuat rumit kan. Sementara kan kalau untuk yang 6 pelaku lainnya tuh udah bisa komunikasi, tinggal satu Sudirman ini kemana juga kan. Sudirman ini salah satu terpidana ini kalau tidak bisa kompak dengan yang 6 terpidana ini untuk melakukan PK, agak susah juga, rumit juga. Makanya ini Sudirman yang lagi dicari-cari. Kita simak aja seperti apa penjelasannya dari awal mula kenapa Sudirman ini jadi terpidana juga oleh Ibu Titin, dibantu sejauh mana, sejauh dari tahun 2016 ini nih. Keluarganya sedang berupaya untuk menemuinya juga. Kita simak ya. Ya Pak, waktu tanggal 23 itu malam Jumat saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon, dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu, yang satu bawa map sama kertas kosong itu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar yaitu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok kasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga, dimintain tanda tangan. Nah saya tidak mau tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an, jam setengah 2-an itu saya istirahat posisinya, ada polisi juga datang dari Polres Kota Cirebon, kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi 3 itu atasan saya 2 sama saya didampingin cuma sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe jam setengah atau 2 jam, jam 3-an selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah polisi tetap kekeh buat bawa saya sama nanyain orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pulang-pulang sama kejadian itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 setelah kamu pulang kerja. Saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik dan kok saya udah mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin menurut saya udah jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar. Saya bingung mau mana, saya naik Grab. Apa dulu, naik Grab, masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas mau Alfa dikejar juga. Ya, dan untungnya itu ada wartawan dari TV One, itu dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Kesaksian kakak kandungnya Sudirman ini tuh menjadi petunjuk ya bahwa
sampai sekarang pun sulit untuk berkomunikasi atau menghubungi atau menemui Sudirman ini gitu. Padahal dari 6 terpidana lainnya sedang berupaya untuk melakukan PK juga ya, yang didampingi nanti oleh pengacara Oto Hasibuan dan sesuai saksi dari Dede juga. Gimana guys komentarnya di tanggapannya nih? Dan sampai-sampai Ibu Titin tuh minta tolong ke media untuk kasihan lah gitu, jangan sampai isu tentang Sudirman berada di hotel lalu Sudirman ini dapat perlakuan baik dan lain-lain, kenyataannya malah disiksa. Kasihan juga ya sama Sudirman ini, dia kan ABG, digebukin ya nggak kuat, dipaksa ngomong sekarang kan pasti secara mental pasti udah terguncang ya kan, sudah bingung, mungkin putus asa juga kalau memang terus-terusan disiksa. Dia ngerasa kayak bertanya sama diri sendiri, apakah saya bersalah benar atau tidak, tapi saya tidak melakukan, mungkin seperti itu ya. Pokoknya psikologi mentalnya sudah benar-benar terganggu ini ya, kalau memang yang diceritakan Ibu Titin ini seperti itu. Kasihan lah pokoknya Chef Sudirman, terpidana kasus Vina ini. Semoga apa yang diharapkan segera terang benderang di kasus Vina ini. Terima kasih yang udah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Bye.